Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita akan belajar tentang usaha. Nah, sekarang kalian perhatikan. Pernahkah kalian mendorong sebuah troli seperti ini? Tentu pernah ya. Nah, apakah trolinya berpindah setelah kalian dorong? Ya, tentu saja ya. Kalau bebannya tidak terlalu berat, kan pasti berpindah. Nah, berarti kalian telah melakukan usaha. Nah, sekarang usaha sendiri itu apa sih? Usaha dalam bahasa Inggrisnya yaitu work. Dan secara IPA dilambangkan W. Usaha itu sendiri adalah gaya yang bekerja pada suatu benda, sehingga menyebabkan benda berpindah sepanjang garis lurus dan searah dengan arah gaya. Coba kalian perhatikan. Di sini ada sebuah balok, kemudian diberi gaya F ke arah kanan. Nah, benda berpindah ke kanan sejauh S. Maka, besar usaha yang telah kita lakukan adalah gaya dikali perpindahan, di mana gaya memiliki lambang F dan perpindahan adalah S. Untuk satuan gaya itu sendiri adalah Newton dan perpindahan meter. Maka untuk satuan usaha diperoleh Newton meter atau Joule. Nah, sekarang kalian lihat, di sini ada seorang anak mendorong tembok. Apakah temboknya berpindah? Tidak ya. Nah, berarti anak ini tidak melakukan usaha, atau bisa dikatakan usahanya 0. Sekarang kalian lihat, di sini ada sebuah kotak. Kemudian diberi beberapa gaya. Nah, jika suatu benda memperoleh beberapa gaya, maka untuk persamaannya yaitu W sama dengan sigma F, yaitu penjumlahan gaya-gayanya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dikali dengan S atau perpindahannya. Maka kita hitung jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Di sini ada plus, di sini ada minus. Kenapa minus? Karena arahnya di sini berlawanan. Ini kita misalkan ada F1, F2 yang searah dan ada F6 yang berlawanan arah. Maka kita harus menghitung dulu resultan gayanya. Baru dikalikan dengan perpindahan. Sekarang kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, di sini ada sebuah mobil. Di sini ada sebuah truk. Nah, sebuah mobil ini hendak parkir setengah meter di depan truk. Maka, berapakah usaha yang harus dilakukan mobil? Kita lihat gambarnya. Gaya yang dihasilkan mobil adalah 50 Newton. Dan jarak antara truk dan mobil ini 10 meter. Perlu diingat, ini mobil akan parkir setengah meter dari truk. Sekarang kita tulis yang diketahui dulu. Diketahui gayanya tadi 50 Newton. Kemudian jaraknya yaitu 10 meter dikurangi setengah meter. Kenapa? Karena akan parkir setengah meter di depan truknya tadi. Sehingga perpindahan atau jaraknya ini adalah 9,5 meter. Yang ditanya adalah usaha yang harus dilakukan mobil dan jawab. Kita masukkan rumusnya ya. W sama dengan F kali S. F-nya 50 Newton, sedangkan S-nya 9,5 meter. Hasilnya 475 Newton meter atau 475 Joule. Soal yang kedua. Sebuah balok bergeser ke kanan. Nih, sejauh 5 meter. Nah, ini dari sini ke sini 5 meter. Banyaknya gaya yang bekerja seperti pada gambar.
Ini ada F1 yang arahnya ke kanan, ada F2 yang arahnya ke kanan juga. F1-nya 100, F2-nya 200. Pada lantai terdapat gaya gesek sebesar 5 Newton. Berarti ini nanti ada gaya gesek sebesar 5 Newton, di mana arah dari gaya gesek tersebut adalah berlawanan arah dengan arah benda, sehingga nanti arahnya ke kiri. Berapakah usaha yang dilakukan untuk memindahkan balok tersebut? Nah, ini kita tulis. Diketahui F1-nya tadi 100 Newton ke kanan, F2-nya 200 Newton ke kanan, dan F3-nya yaitu sebagai gaya gesek yang arahnya berlawanan arah, sehingga kita tulis min 5 Newton atau negatif 5 Newton. Sedangkan perpindahannya tadi yaitu 5 meter. Ditanya usaha. Jawab, kita tulis W sama dengan sigma F kali S. Kita gunakan sigma, kenapa? Karena gaya yang bekerja pada kotak tadi lebih dari 1. Kemudian kita hitung resultan gayanya, yaitu F1 tambah F2 tambah F3 kalikan S. 100 ditambah 200 min negatif 5 atau dikurangi 5. Baru dikalikan perpindahan, yaitu 5 meter. Hasilnya 1475 Joule. Soal yang ketiga. Sebuah balok yang memiliki massa 5 kg digeser ke kanan dan bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat, sehingga balok berpindah sejauh 7 meter. Nah, di sini bukan gaya loh ya, massa. Pertanyaannya, berapakah usaha yang dilakukan untuk memindahkan balok tersebut? Kita tulis dulu yang diketahui di soal ya. Tadi yang diketahui ada massa benda yaitu 5 kg, kemudian percepatannya 2 meter per sekon kuadrat, dan perpindahannya yaitu 7 meter. Ditanya usaha. Jawab, W sama dengan F kali S. Nah, F-nya mana? Nah, kalian ingat rumus gaya F itu sama dengan M kali A, sehingga kita tulis F ini M kali A, baru dikalikan S. Sehingga ini merupakan rumus turunan usaha. Juga bisa ya mencari usaha dengan rumus ini. Kita masukkan angka-angkanya. Masanya 5 kg, percepatannya 2, dan perpindahannya 7, sehingga diperoleh 70 Joule. Oke. Langsung saja ya, kita akan belajar tentang daya untuk yang selanjutnya. Sekarang materi yang kedua yaitu daya. Pernahkah kalian memindahkan sebuah benda seperti ini dengan ditarik ataupun didorong? Tentu pernah ya. Apakah kalian pernah berpikir berapa banyaknya energi yang kalian keluarkan setiap detiknya? Nah, banyaknya energi yang kalian keluarkan setiap detiknya ini merupakan laju energi atau daya. Apa sih daya itu? Daya atau bahasa Inggrisnya power dan dilambangkan P, merupakan laju energi yang dihantarkan selama melakukan usaha dalam periode waktu tertentu. Satuan SI-nya untuk daya yaitu Joule per sekon atau sama dengan watt. Satuan daya lainnya yaitu daya kuda atau horsepower yang disingkat HP. 1 HP sama dengan 746 watt.
Rumus dan satuan daya bisa kita tulis dengan persamaan P sama dengan W per T, di mana P adalah daya dengan satuan joule per sekon, W adalah usaha dengan satuan joule, dan T yaitu waktu dalam satuan sekon. Dari persamaan di atas, maka kita juga bisa mengubah rumus daya menjadi P sama dengan F kali S bagi T. Sekarang kita langsung ke contoh soalnya aja. Sebuah kotak ditarik ke kanan dengan gaya 60 Newton, sehingga berpindah sejauh 5 meter. Waktu yang diperlukan untuk memindahkan kotak tersebut adalah 10 sekon. Berapakah daya yang diperlukan untuk memindahkan kotak tersebut? Langsung kita tulis apa saja yang diketahui di soal ya. Diketahui gayanya tadi F yaitu 60 Newton. Perpindahannya 5 meter. Dan waktu yang dibutuhkan adalah 10 sekon. Yang ditanya berapa daya? Jawab P sama dengan W per T. Nah, di sini kan tidak ada W ya, adanya gaya dan perpindahan. Tadi di usaha sudah dikatakan bahwa W sama dengan F kali S. Kita tulis. Berarti di sini persamaannya bisa kita tulis F kali S dibagi T. F-nya 60 Newton dan S-nya 5 meter, kemudian dibagi 10 sekon. Hasilnya adalah 30 joule per sekon. Oke, sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan dengan materi pesawat sederhana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.